Maybe Yudi, you can distribute the translating device. Thank you for Brother Hadi. He's going to be our translator today. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, bulan lalu beberapa keluarga bersama-sama pergi camping, saudara, ke Lost Maple Natural Park. Siapa yang masih ingat foto ini, saudara? Saudara, beberapa orang tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tidur di dalam tenda, tempat mandi, dan buang air yang tidak senyaman seperti di rumah. Akibatnya, saudara, ada orang yang selama 2,5 hari berada di sana tidak pernah buang air besar. Akibatnya, ada orang yang padahal, saudara, selama camping banyak menikmati makanan. Saudara James bilang, walaupun kita tidur di tenda, tapi makanannya sekelas restoran bintang 5. Selama camping full of happiness. Jadi saudara, selama camping banyak makan kita. Nah saudara, kalau perut kita terus diisi, tapi sampah atau kotoran di dalam perut tidak dibuang, tentu badan kita tidak nyaman, bukan? Nah, saudara, topik khotbah hari ini adalah confession dari buku Billy Hanks chapter 6. Dia mengumpamakan bahwa unconfessed sin itu seperti makanan busuk di dalam pantry, atau kotoran di ruang keluarga, atau apapun yang bisa membuat kualitas lingkungan hidup kita menurun, tidak nyaman dan tidak sehat. Atau bisa juga kita membayangkan seperti racun yang sudah menumpuk dalam darah yang harus dibersihkan atau dikeluarkan, tetapi ginjal kita sudah tidak berfungsi. Maka dibutuhkan alat cuci darah. Malah ada yang menempuh upaya cangkok ginjal, saudara. Kalau racun dalam darah itu tidak dibersihkan, maka tentu tubuh akan keracunan dan bisa berakibat pada kematian, bukan? Demikian pula dosa-dosa, kesombongan, nafsu kedagingan, dusta, kepahitan, kekurangan iman, penghujatan, dan sebagainya berdampak negatif dalam hidup kita jika kita tidak dibebaskan atau dibersihkan. Unconfessed sin akan menjauhkan kita dari kesukacitaan akan keselamatan dan menghancurkan citra diri kita sebagai manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses menjadi murid Yesus yang sejati, maka pertama-tama kita perlu memahami apa itu dosa. Saudara, dalam pengertian yang luas, ada 2 macam dosa. Pertama adalah the sin of commission, atau dosa karena perbuatan yang disengaja. Dan kedua adalah the sin of omission, atau dosa karena kelalaian. Nah saudara, the sin of commission ini berarti suatu perbuatan yang dengan sengaja melanggar 10 perintah Tuhan, atau melakukan apa yang sebenarnya kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, Billy menceritakan
pengalamannya saudara saat ia masih remaja, ketika itu dia katakan, panas terik dan ia melihat 2 botol Coca-Cola di serambi rumah tetangganya. Saat itu ia merasa bahwa setan menggoda dia agar mencuri 1 botol Coca-Cola yang bisa menyegarkan dahaganya. Namun dalam hati saya tahu bahwa itu salah. Tapi Coca-Cola itu dalam kemasan botol hijau begitu menggiurkan dan saya terdorong untuk menikmati kesegarannya sehingga dengan sengaja saya berlari dan mengambilnya. Tapi ketika saya berhasil meraih Coca-Cola itu dan kembali ke rumah, daya tarik Coca-Cola di tangan saya itu tiba-tiba hilang, saudara. Malah perasaan yang timbul adalah sebaliknya. Seakan kesukacitaan yang indah di dalam diri saya mulai hilang dan berubah menjadi rasa malu dan bersalah. Setelah dikasih Tuhan, mungkin Anda juga pernah punya pengalaman ketika jatuh dalam perbuatan yang sengaja tetap dilakukan, sekalipun kita tahu bahwa itu salah. Melanggar 10 perintah Tuhan. Misalnya saja saudara, kita tahu bahwa berdusta itu dosa. Tapi kita tidak mau menyatakan suatu kebenaran karena ada dosa lain yang lebih besar yang harus ditutupi. Kita tidak mampu untuk menghindarinya karena takut akan konsekuensi yang harus ditanggung. Akhirnya dosa berbuah dosa. Contoh lain tentu kita tahu bahwa berzina itu dosa. Tetapi karena dorongan nafsu itu begitu kuat, sehingga kita melakukannya juga sekalipun suara hati kita mengatakan bahwa itu dosa. Dan apa yang terjadi saudara ketika perbuatan itu dilakukan, maka rasa bersalah begitu mendalam sehingga kita malu melihat diri kita sendiri di depan cermin, bukan? Seakan kemuliaan itu telah pudar. Kesukacitaan berubah menjadi suatu penyesalan dan kebahagiaan memudar, berganti dengan berbagai kesukaran sebagai konsekuensi dari perbuatan itu. Dan hal yang paling mengerikan adalah bahwa dosa itu mengakibatkan relasi kita dengan Tuhan semakin jauh. Seakan wajah Tuhan tersembunyi dari kita. Kita merasa hampa dan hidup di dalam rupa-rupa kepalsuan. Kita merasa asing dari Tuhan, terasing dari lingkungan hidup kita, bahkan terasing dari diri kita sendiri. The sin of commission ini sungguh telah merusak relasi-relasi yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat jenis yang kedua, yaitu the sin of omission. Dosa karena suatu kelalaian. Ini bukan dosa karena kita melanggar 10 perintah Tuhan, melainkan dosa karena kita tahu harus berbuat sesuatu yang baik, namun kita tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17, saudara. Mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Billy memberi contoh, saudara, berkenaan dengan berkat yang sudah kita terima, yang seharusnya dipakai untuk mendukung misi dan pekerjaan Tuhan, tapi kita enggan untuk melakukannya. Baginya memberi bukan sekedar suatu perintah, melainkan juga suatu ungkapan kasih kita yang nyata. Yohanes 14 ayat 15, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
The sin of omission itu merefleksikan sikap seseorang yang tidak bertanggung jawab. Amsal 3 ayat 27. Dinyatakan di sana, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan secara umum Paulus menyimpulkan dari berbagai jenis kelalaian yang mungkin terjadi, bahwa pada dasarnya itu berakar pada iman yang bersangkutan. Di dalam Roma 14 ayat 23b, Paulus menuliskan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Whatever doesn't proceed from faith is sin. Nah, saudara, di sini saya mau mengutip pendapat Billy. Demikian, saudara. When God gives you something to do, the outward circumstances will not always make it convenient to obey. When Jesus redeemed us, He experienced adversity and pain, but by faith He was obedient, even to the point of dying on the cross. It had chosen the easy road rather than the path of faith. He would have failed in His divine mission. It is important to remember that God is more interested in showing us His will than we are in finding it. If He says go, go in faith. If He says stop, stop in faith. If He doesn't say wait in faith. Ini perkataan Billy yang mungkin menarik untuk kita renungkan. And in Galatians 3:11, Paul says, the righteous will live by faith. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beranjak pada pembahasan berikutnya dari buku chapter 6 itu. Dengan pertanyaan, saudara, where does sin come from? Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dosa bukan berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, saudara, di sana dikatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakobus mengatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia sedang mengajak jemaat untuk mengingat kembali saat manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3, rupanya secara natur manusia, ia berusaha melepaskan diri dan memberontak kepada Tuhan. Akibatnya, saudara, seperti yang Paulus katakan dalam Roma 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kembali, saudara, Billy di chapter 6 itu punya suatu pengalaman. Nah, saat ia menjadi pengkhotbah tamu di luar kota, ia menginap di sebuah keluarga anggota jemaat gereja tersebut. Di pagi harinya, saudara, ia sarapan bersama dengan keluarga. Ada seorang ibu dan seorang anak laki-laki di keluarga itu. Kebetulan saja, saudara-saudara, nama anaknya itu Johnny. Jadi ini hanya kebetulan. Johnny namanya. Saudara, para tetangganya menyebut anak ini terror of the neighborhood. Ketika mereka sedang sarapan, si ibu meleng sedikit, maka anak ini langsung membalikkan mangkoknya yang berisi susu dan sereal itu, sehingga tumpah dan mengotori celana Billy. Tentu si ibu merasa nggak enak, saudara, sama Billy, karena dia mau khotbah,
tapi celana kotor. Tapi Billy segera mengatakan, it's alright. That could have happened to anyone. I'll put on my other suit and be right back. Tapi ketika Billy kembali akan melanjutkan sarapannya, di saat si ibu itu lengah, Johnny kembali dengan sengaja menumpahkan mangkoknya, saudara. Dan mengotori celana Billy. Nah, saking gak tahannya dan malu, ibunya ini mulai menangis, lalu dia bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu ini sedang menerima pastor tamu yang akan berkhotbah di gerejanya, tapi anaknya mengotori celananya sampai 2 kali, celana dan jas pastor, sampai 2 kali dengan susu dan cereal. Menyadari bahwa ini suatu kesengajaan yang dilakukan anak ini, maka ibunya bertanya, Johnny, why did you do that? Saudara tahu, dengan nada menantang, Johnny memandang ibunya dan berkata, Mom, I do as I please. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan betapa terkejutnya sang ibu juga Billy ketika anak ini ngomong dengan tatapan menantang, suka-suka gue dong, yang penting gue seneng. Saudara, disadari atau tidak, sikap anak kecil ini seolah menjadi gambaran manusia yang memandang Tuhan sambil menantang, I will do whatever I please. Saudara, hati yang sudah tercemar ini menjadi pusat dorongan dari apa yang ia lakukan dan katakan. Tepat seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 9a, saudara mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara dikasih Tuhan, uraian singkat tadi memperlihatkan bahwa segala sesuatu atau segala dosa itu berasal dari dalam kehendak diri yang sumber pada hati yang menolak kebenaran dan tidak taat pada perintah Tuhan. Karena itu selagi nafsu kedagingan yang dikuasai dosa itu berkuasa dan mengendalikan perkataan dan perbuatan kita, maka kita akan tetap hidup di dalam dosa yang terus berbuah dosa. Matius 15 ayat 19 mencatat, saudara, ini oke. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Selagi nafsu kedagingan ini dibiarkan terus bertahta di dalam hati, maka kita akan terus-menerus didorong untuk berbuat dosa. Kecuali kita membuka hati dan memberi tempat bagi Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk berbuah roh. Saudara, bagaimana caranya? Confession and repentance. Saudara yang dikasihi Tuhan, confession ini adalah pengakuan bahwa Anda telah memilih kehendak diri kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Kita mengakui itu. Repentance berarti bahwa Anda bersedia mempercayai Tuhan untuk mengubah hatimu dan dengan sungguh-sungguh menolak untuk melakukan dosa kembali. Matius 3 ayat 7 sampai 8, saudara, Yohanes Pembaptis dengan tegas mengecam orang-orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis
juga dengan mengatakan begini, saudara. Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Produce fruit in keeping with repentance. Jadi saudara, apa maksudnya? Yohanes mau menegaskan bahwa menyesali dosa dengan perkataan saja tidak cukup. Tentu Tuhan selalu bersedia mengampuni orang yang datang dengan penyesalan dan pengakuan dosa, jelas. Tapi Tuhan juga menghendaki adanya suatu perubahan dalam perilaku kita, termasuk apa yang menjadi prioritas dan hidup kita dan karakter kita sebagai manusia baru. Memang penting untuk mengatakan maaf, sorry, ketika kita melakukan suatu kesalahan. Tapi itu tidak cukup, karena harus disertai dengan suatu perubahan hidup dan berusaha dengan sepenuh hati untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau tidak, maka ucapan sorry itu menjadi enteng dan murahan, saudara. Tentu saudara ingat kisah yang dicatat di dalam Yohanes 8, saudara. Ketika beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyeret seorang perempuan yang dituduh berzina, memperhadapkan dia pada Yesus. Mereka hendak mencobai Yesus dengan mengatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, kita tahu kisah ini berakhir pada pembebasan perempuan itu. Karena tak seorang pun berani melempari perempuan ini dengan batu. Lalu pesan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu? Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menuntut adanya suatu pertobatan, bukan? Bahkan kepada seorang yang sudah 38 tahun terbaring di pinggir kolam Bethesda yang disembuhkan, Yesus berkata kepadanya di Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Setelah yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan sebagai pendeta, banyak orang telah melakukan konseling pastoral. Banyak di antaranya berhasil keluar dari persoalan yang ada karena pertolongan Tuhan dan kesediaannya untuk menjalankan apa yang telah disarankan. Dan puji Tuhan. Tapi juga ada yang kurang berhasil. Seakan persoalan itu tidak ada habisnya, bahkan persoalan yang sekarang dihadapi adalah sesuatu yang sedang dituai akibat dari dosa-dosa di masa lalu. Mengapa bisa begitu? Kuncinya adalah pada kesungguhan hati di dalam mengaku dosa dan kesediaan diri untuk hidup baru dalam pertobatan. Setelah dikasih Tuhan, pertanyaan yang mungkin timbul dalam benak kita, why confession works? Saudara punya buku cek, bukan? Lembaran cek saudara baru punya nilai kalau pada cek itu tercantum nama banknya. Sekalipun saudara buka cek dengan angka ratusan juta, tapi kalau di cek itu tidak ada nama banknya, maka tidak ada nilainya. Tidak ada orang atau company manapun yang mau menerima pembayaran hutang saudara dengan cek tanpa ada nama banknya, bukan? Karena hanya bank yang mengeluarkan buku cek itulah yang dapat menjamin kalau cek itu bisa dicairkan atau ditukar
ditebus, redeem. Nah, saudara, demikian pula dengan persoalan hutang dosa kita, siapakah yang dapat menebusnya? Apabila Tuhan secara rohani tak berdaya seperti sebuah bank yang bangkrut, maka pengakuan dosa kita ini tidak ada gunanya. Tapi kita percaya seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 19, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan Paulus, saudara, bukan sekedar berbicara mengenai keperluan sehari-hari untuk hidup, melainkan yang paling utama adalah keperluan kita untuk ditebus dari hutang nyawa karena dosa kita. Allah Bapa yang memiliki kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas di dalam Yesus Kristus, itulah yang mampu melakukan dan menjaminnya. Saudara, ada yang bertanya, dapatkah pengakuan dosa yang kita lakukan dalam doa ini mendapatkan jaminan pengampunan di sorga? Saudara, Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini, saudara, cara yang ajaib yang Allah lakukan, yang disebut sebagai the miraculous exchange of guilt. Tuhan Yesus menanggung dan membayar lunas hutang dosa kita dengan membawa dirinya menjadi kurban yang sempurna sekali untuk segala dosa manusia di segala abad dan tempat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus sebab Ia tidak berdosa. Karena itu, saudara, hanya Dialah yang dapat menjadi juru selamat atau juru syafaat bagi manusia yang berdosa. Ini dijelaskan di dalam Ibrani 7 ayat 26-27, saudara. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Berikutnya, saudara, confession restores fellowship. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dampak dari suatu pengakuan dosa? Pengakuan dosa adalah suatu langkah awal untuk terjadi suatu pemulihan relasi. Tanpa pengakuan dosa, tidak akan ada pengampunan. Tanpa pengampunan, tidak ada pemulihan relasi. Dosa menciptakan suatu keadaan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya termasuk manusia. Manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah itu menjadi rusak akibat dosa. Manusia terputus hubungannya dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan menempatkan dirinya sebagai seteru Allah. Sejak purbakala, Tuhan berusaha menyadarkan manusia akan dosa-dosanya dan bertobat. Ia menurunkan hukum Taurat dan mengutus para nabi agar manusia menyadari, mengaku dosa dan bertobat. Namun berulang kali juga manusia kembali jatuh dan mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, menyembah berhala. Seperti perkataan Nabi Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Karena itu Yesus datang untuk mengubah hati kita.
Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 3, saudara. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, on the tablet of human heart. Saudara, ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka relasi kita dipulihkan dengan Allah Bapa. Roma 3 ayat 25 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jelas dinyatakan di sini, saudara, bahwa darah sang anak domba Allah, maka kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Relasi kita dipulihkan. Tapi ini harus dimulai dengan kesediaan kita untuk mengaku dosa, saudara. Dan Roh Kudus itu yang bekerja di setiap hati manusia untuk menegur manakala kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus menyadarkan kita sehingga kita mau datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Akan tetapi, saudara, Yesus mengingatkan kita agar jangan sekali-sekali menghujat Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Mengapa demikian, saudara? Selagi Roh Kudus masih ada di hati kita, sekalipun kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus masih berkarya untuk menegur, mengingatkan, mendorong kita untuk mengaku dosa. Akan tetapi ketika Roh Kudus tidak ada lagi di hati kita, maka kita tidak akan pernah menyadari bahwa kita berdosa. Apalagi mau mengaku dosa. Tidak. Dalam keadaan yang demikian, maka dosanya tak akan diampuni karena seseorang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan pernah menyadari akan dosanya, apalagi memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara, ini bagian yang terakhir dari chapter 6 ini. Confession to one another. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita bersama, kita perlu saling menguatkan dan saling mengaku dosa kita. Paulus mengingatkan kita sekalian, saudara, di dalam Efesus 4 ayat 32, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi jelas di sini, saudara, bahwa dasar untuk saling mengampuni adalah karena di dalam Kristus kita telah memperoleh pengampunan. Saling mengaku dosa adalah cara untuk membangun kehidupan yang benar. Kita sadari bahwa selagi kita masih hidup di dunia ini, acap kali kita khilaf, tak mampu mengendalikan diri, sehingga jatuh di dalam dosa. Dan bila dosa itu dibiarkan, maka dosa seakan menjadi tembok yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Sehingga doa kita pun terhalang. Karena itu, saudara, Yakobus menasihatkan di dalam pasal 5 ayat 16 tadi, saudara, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa
orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Saudara, saling mengaku dosa adalah bagian dari proses Anda menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini adalah proses yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui anugerah pengampunannya di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara telah dibenarkan di dalam Dia, maka itu menjadi salah satu komponen yang membuat doa saudara berkuasa. Dan komponen yang kedua adalah berdoa dengan iman, dengan keyakinan yang penuh. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, pada topik khotbah kali ini kita telah belajar mengenai beberapa hal. Pertama tentang apa itu dosa. Kedua, dari mana dosa berasal. Yang ketiga mengenai pengakuan dosa dan pertobatan. Yang keempat mengenai bagaimana pengakuan dosa itu bisa bekerja. Yang kelima dan keenam bahwa pengakuan dosa akan memulihkan relasi serta ajakan untuk saling mengaku dosa. Karena ini menjadi tahap untuk mengalami proses menjadi orang benar. Nah saudara, hari ini sesudah ibadah, saudara, kita akan melanjutkan dengan diskusi kelompok membahas lesson 6, God Our Father. Dan pada diskusi kali ini kita mau belajar dan sharing pengalaman kita masing-masing tentang Allah sebagai Bapa kita. Inilah yang membedakan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Dia status kita mengalami pemulihan. Dan ketika kita mengaku dosa dan mengalami pengampunan, maka kita diperdamaikan relasi kita dengan Allah sebagai relasi antara anak dengan bapaknya. Dan Yesus sebagai yang sulung. Itulah makna terdalam yang mau Yesus ajarkan ketika Ia mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Perkataan ini bukan sekedar berbicara doktrin keselamatan, melainkan mengenai pemulihan status kita, relasi kita dengan Allah sebagai relasi antara anak dan Bapa. Dan hari ini kita berharap saudara-saudara sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan di lesson 6, ya, sehingga kita bisa langsung sharing nanti mengenai pengalaman hidup saudara bersama Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi, Bapa yang melindungi, menjaga saudara, Bapa yang menyediakan apa yang saudara butuhkan, Bapa yang mendidik saudara untuk menjadi anak-anaknya yang taat dan memuliakan Dia. Nanti yang dalam bahasa Inggris dipimpin oleh Jim di sini, saudara. Yang bahasa Indonesia di sana oleh Quang Han, yang Usinda di sana. Nanti saya memimpin Usinda di sana, ya. Oke, saudara-saudara, let's pray.